Yang paling sulit bukan saat kita jatuh, tetapi saat Tuhan justru meminta kita berhenti. Saat kita ingin bergerak, tetapi hidup terasa ditahan. Lalu muncul pertanyaan yang pahit. Tuhan, mengapa kita tidak boleh melakukan apa-apa? Apakah kesunyian ini tanda bahwa Tuhan sudah selesai dengan kita? Marilah kita membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perintah ini datang tepat setelah Elia menunjukkan keberanian besar di hadapan raja. Namun, bukannya disuruh maju, ia justru diminta untuk bersembunyi. Dalam bahasa aslinya, nama Kerit berakar dari kata yang berarti memotong. Di tempat itu, Elia dipotong dari koneksi manusiawinya, dipisahkan dari tepuk tangan, dijauhkan dari pengaruh, dan dilepaskan dari kendali atas hidupnya sendiri. Di tepi sungai kecil itu, ia tidak memiliki pengikut. Ia hanya memiliki keheningan dan ketaatan. Banyak dari kita takut dengan musim seperti ini. Kita merasa kehilangan identitas ketika kita tidak sibuk. Kita merasa tidak berarti ketika kita tidak terlihat. Namun di Kerit, Elia belajar sesuatu yang mendasar. Bahwa panggilan tidak bergantung pada panggung, tetapi pada pribadi yang memanggil. Setiap pagi dan setiap petang, ia menunggu burung gagak membawa makanan. Di sana, ia belajar tentang ketergantungan yang radikal. Seringkali, kita tidak mendengar suara Tuhan yang lembut, karena hidup kita terlalu penuh dengan kebisingan rencana kita sendiri. Bayangkan saat Elia melihat aliran sungai itu mulai mengecil, lalu perlahan mengering. Ada ketegangan yang nyata di sana, antara janji Tuhan dan kenyataan yang terlihat. Seperti ungkapan dalam Mazmur, jiwa kita bisa terasa haus di tanah yang kering. Namun, justru di saat sumber-sumber itu menghilang, sesuatu sedang dibentuk di dalam dirinya. Batin Elia sedang ditempa, dibentuk menjadi bejana yang tahan uji. Keheningan Kerit bukan hukuman, itu adalah tempat pembentukan. Sebuah laboratorium rohani, di mana karakter dibangun dalam diam. Tuhan sering membawa kita ke tempat sunyi seperti ini, bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk memurnikan ketergantungan kita. Ia ingin kita menyadari bahwa kuasa sejati tidak berasal dari posisi pia atau pengakuan manusia. Kuasa itu lahir saat kita berhenti berpura-pura kuat dan mulai bersandar sepenuhnya kepadanya. Karena itu, kita tidak perlu takut pada musim isolasi. Kerit bukan akhir dari cerita. Kerit adalah tempat persiapan. Di tempat tersembunyi itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dalam dan tidak terlihat oleh siapapun. Dan apa yang ia bentuk dalam diam akan dinyatakan pada waktunya. Masa isolasi bukanlah kehampaan. Itu adalah ruang pembentukan, di mana Tuhan mempersiapkan karakter dan kuasa yang tidak bisa lahir di tengah keramaian. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengakui betapa mudahnya hati kami menjadi cemas ketika hidup terasa terhenti dan sunyi. Kami menyerahkan rasa takut kami akan kesendirian dan keinginan kami untuk selalu terlihat. Ajari kami untuk menghargai musim Kerit dalam hidup kami. Tolong kami percaya bahwa di dalam keheningan ini, Engkau sedang membentuk sesuatu yang mulia. Tenangkan hati kami dalam perlindungan-Mu dan ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.